Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya, amin. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah supaya kita semua terhindar dari wabah virus corona ini. Dan semoga virus ini bisa segera berakhir dan kita bisa berjumpa di sekolahan lagi. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi di tema yang kelima, di subtema yang terakhir, yaitu di subtema yang ketiga. Di tema 5 ini adalah materi terakhir di semester pertama. Jadi setelah ini berarti tandanya materi semuanya sudah tersampaikan dan kalian sudah siap-siap untuk pas penilaian akhir semester yang pertama. Nah, hari ini kita akan membahas untuk mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia, yaitu melanjutkan dari kemarin. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang daftar riwayat hidup, nah hari ini untuk matpol Bahasa Indonesianya kita akan mempelajari tentang formulir ujian sekolah dan juga pengiriman barang. Kemudian untuk PPKN-nya kita lanjut saja. Untuk materi PPKN-nya ya, coba kalian simak, yaitu berkaitan tentang menanamkan jiwa wirausaha sejak kecil. Nah, semangat wirausaha dapat ditanamkan sejak kecil. Mengapa kok semangat wirausaha harus ditanamkan sejak kecil? Karena dalam melakukan kewirausahaan atau kegiatan wirausaha sejak kecil itu terdapat banyak sekali manfaatnya. Di antara lain yang pertama, bisa mengembangkan kreativitas yang kita miliki. Kemudian yang kedua, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai jual. Nah, ini contohnya saat kita dapat memanfaatkan barang bekas sebagai bahan pembuat kerajinan. Nah, hasil dari penjualan kerajinan dapat ditabung untuk keperluan di kemudian hari. Itu adalah contoh kecilnya saja. Kemudian yang ketiga, meningkatkan persatuan di dalam keluarga. Itu ada manfaat jika kita melakukan wirausaha, jika melakukan kegiatan wirausaha sejak kecil. Jadi kalian sudah bisa memulai kegiatan wirausaha dengan kelebihan yang kalian miliki tentunya. Nah, saat mendirikan usaha harus memperhitungkan dengan matang agar tidak merugi. Nah, itu bisa dimulai dari modal usahanya, jenis barang yang akan diproduksi, proses usaha, hingga pemasaran barang. Nah, selain itu, wirausaha harus memiliki sikap kreatif, jujur, disiplin, kerja keras, pantang menyerah, dan tekun. Ini akan mempermudahkan kita nantinya saat kita menghadapi persaingan dengan wirausaha yang lain. Nah, ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam menghadapi persaingan. Yang pertama, bisa menggunakan promosi yang kreatif. 2, bersikap ramah kepada setiap pembeli. 3, menggunakan kejujuran ketika berdagang. 4, tetap mengutamakan kualitas barang yang akan dihasilkan. Jika kita menerapkan keempat poin tersebut, kita akan dapat bersaing secara sportif dengan wirausahawan yang lain. Nah, itu adalah untuk materi PPKN-nya, teman-teman. Kita lanjut untuk bahasa Indonesia, yaitu mengenai formulir pengiriman barang dan formulir ujian sekolah. Ini adalah contoh yang terakhir dari
macam-macam formulir. Untuk yang pertama dulu ada formulir pengiriman barang. Nah, formulir pengiriman barang ini biasanya digunakan untuk mengirim barang atau produk yang dipesan. Ini untuk berbelanja online biasanya ya. Nah, umumnya pada formulir pengiriman barang itu terdapat data penerima dan data pengirim. Ada tanda tangan, nama lengkap pengirim serta tanda tangan petugas yang mengirimkan barang. Nah, untuk data penerima dan data pengirim ini biasanya berisi informasi antara lain nama lengkap, alamat, disertai dengan provinsi, kabupaten, dan kode pos, serta disertai dengan nomor telepon. Nah, agar informasi yang dicantumkan terbaca, kita harus memahami petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Nah, berikut ada contoh untuk formulir pengiriman barang. Nah, ini adalah contoh formulir pengiriman barang yang disertai dengan petunjuk pengisiannya. Supaya kita tidak salah dalam mengisi formulir, kita harus memperhatikan dulu petunjuk pengisian formulir pengiriman barang ini. Oke, paham ya teman-teman? Bedanya daftar riwayat hidup sama ini. Langsung. Nah, sekarang yang terakhir, contoh formulir yang terakhir ada formulir ujian sekolah atau bisa disebut juga dengan formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Nah, ini sebenarnya yang akan kalian gunakan nanti saat ujian nasional. Nah, dalam LJK, lembar jawab komputer atau formulir ujian ini, data yang perlu diisi dalam formulir yaitu ada nama peserta, nomor peserta, tempat dan tanggal lahir, mata pelajaran yang diujikan, nama sekolah, tanggal ujian, dan tanda tangan peserta. Ini biasanya data yang terdapat pada formulir ujian sekolah. Berikut ada contoh dari formulir ujian sekolah. Nah, ini nanti kalian akan menggunakan formulir ini untuk ujian sekolah. Jika kita masih menggunakan sistem yang seperti dulu, tapi kalau kalian menggunakan sistem yang berbasis komputer atau menggunakan komputer, berarti kalian tidak menggunakan ini. Tapi lebih baiknya kalian memahami perbedaan dari masing-masing formulir yang sudah disampaikan dari subtema yang pertama dulu ya. Nah, ini untuk formulir ujian sekolah, di sini sudah disertai petunjuk pengisiannya. Di sini sudah ada petunjuk, kita tinggal mengisi sesuai dengan petunjuk yang sudah tersedia. Nah, itu untuk materi bahasa Indonesianya teman-teman. Nah, sekarang untuk mengetahui kalian tugasnya, silahkan kerjakan LKS aktivitas siswa yang tema 5 ya teman-teman, untuk mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia saja dari ROM 1, 2, dan ROM 3 di halaman 68 sampai 70. Kerjakan di LKS aktivitas siswa saja ya. Nah, Bu Eni rasa untuk materi hari ini cukup sekian teman-teman. Semangat belajar terus dari rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.